Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1893, bertemu Luo Xiang lagi, iblis pedang yang aneh. Kata-kata tetua berjubah ungu membuat mata banyak orang berbinar. Itu benar. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang ini hidup. Jika kita membiarkan mereka hidup, mereka mungkin akan mendatangkan masalah bagi kita. Pria kekar itu juga berkata dengan dingin. Saya juga berpikir kita tidak bisa menyimpannya. Kalau begitu bunuh mereka. Yang lain angkat bicara satu demi satu. Tentu saja, semuanya menggunakan transmisi suara, sehingga mereka yang memilih tetap tidak dapat mendengarnya sama sekali. Bagus. Kalau begitu ayo kita bunuh mereka dulu, lalu turun dan kelilingi mereka. Jangan biarkan mereka kabur. Tetua berjubah ungu berbicara. Dalam sekejap, sosok semua orang melintas dan mengelilingi mereka yang memilih untuk tetap tinggal. Lu Ming dan Qiu Yue tidak bergerak. Meskipun dunia seni bela diri kejam dan yang kuat memangsa yang lemah, Lu Ming dan Qiu Yue memiliki prinsip masing-masing. Orang-orang ini tidak mempunyai permusuhan dengan mereka dan mereka tidak akan membunuh mereka karena alasan ini. Tentu saja mereka tidak akan menghentikannya. Apa yang sedang kalian lakukan? Ekspresi orang-orang yang tertinggal berubah drastis. Membunuh. Orang tua berjubah ungu itu berteriak dengan dingin. Mereka mulai bergerak. Cahaya yang menyilaukan dan mematikan meledak, membunuh mereka yang tertinggal. Mereka yang memilih untuk tetap tinggal sudah menjadi minoritas. Bagaimana mereka bisa menolak? Mereka langsung dibunuh satu per satu. Kalian, dia terlalu kejam. Seseorang melolong, sangat tidak mau. Menggelikan. Pria berotot itu mencibir dan membunuh pria itu dengan tebasan. Hanya dalam beberapa menit, mereka yang tertinggal semuanya terbunuh. Dengan satu pemikiran, orang-orang itu akan menghadapi kematian. Baiklah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan sekarang. Ayo turun. Kata sesepuh berjubah ungu. Setelah itu, semua orang membentuk formasi dan dengan hati-hati terbang menuju jurang maut. Melihat ke bawah dari atas jurang, warnanya gelap gulita dan tidak ada yang terlihat. Menyerah. Budidaya tetua berjubah ungu itu tidak terduga. Dia adalah seorang calon kaisar ahli, jadi semua orang tentu saja menganggapnya sebagai pemimpin mereka. Begitu dia selesai berbicara, semua orang terbang ke jurang yang dalam. Jurangnya sangat dalam, dan mereka baru mencapai dasar setelah turun puluhan ribu kaki. Begitu dia mendarat, Lu Ming melihat ke satu arah dengan kaget. Di arah itu, ada pedang besar yang tertancap di tanah. Tingginya setidaknya 100 meter dan sangat besar. Di bawah pedang besar itu, sesosok tubuh duduk bersila dengan mata tertutup. Tidak ada aura yang bisa dirasakan dari tubuhnya. Luo Xiang. Lu Ming bergumam. Luo Xiang memang berada di bawah jurang. Namun, Luo Xiang tidak berjuang untuk keluar dari jurang maut seperti tuannya, pemimpin sekte pedang hidup dan mati. Sebaliknya, dia duduk di bawah pedang raksasa, dan tidak ada yang bisa merasakan auranya. Mungkinkah dia sudah terjatuh? Lu Ming mau tidak mau merasa kasihan. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan Luo Xiang, dia bisa merasakan bahwa orang ini adalah orang yang terbuka dan terbuka. Ia dilahirkan untuk pedang dan merupakan pendekar pedang sejati. Kemudian, pandangan Lu Ming beralih ke arah lain. Di sana, sumber pedang yang tak ada habisnya berkumpul dan berputar. Di bawah sumber pedang yang tak ada habisnya, sesosok tubuh sedang menatap Lu Ming dan yang lainnya dengan mata tajam. Ini adalah iblis pedang. Hati Lu Ming bergetar. Sosok di bawah sumber pedang yang tak ada habisnya jelas merupakan seorang iblis pedang. Namun, iblis pedang ini benar-benar berbeda dari iblis pedang yang pernah dilihat Lu Ming sebelumnya. Iblis pedang ini tidak hanya bentuknya lebih kokoh, tapi matanya juga bersinar dengan kebijaksanaan. Iblis pedang ini memiliki kecerdasan. Yang lain juga memperhatikan iblis pedang itu dan ekspresi mereka berubah menjadi serius. Lu Ming, harta karun astral agung teratai. Qiu Yue menyenggol Lu Ming dan berkata dengan lembut. Lu Ming mengikuti pandangan Qiu Yue dan menyadari bahwa harta karun Grand Lunar Lotus berakar pada tumpukan tulang. Kelopak bunga teratai berayun lembut, beriak dengan pedang Qi. Hehehe, kalian semua di sini. Tepat pada waktunya, ayo korbankanmu pada pedangku. Iblis pedang itu mengeluarkan tawa yang memekakkan telinga. Bagaimana mungkin? Bukankah si iblis pedang tidak mempunyai kecerdasan apapun? Iblis pedang ini, bagaimana ia bisa mendapatkan perasaan?
Mungkinkah orang-orang yang keluar dari jurang sebelumnya semuanya dikendalikan olehnya? Pengumpulan sumber pedang juga karena dia. Ekspresi banyak orang berubah dan mereka terkejut. Beberapa orang telah berada di makam pedang Tai selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum pernah mendengar bahwa iblis pedang dapat melahirkan roh. Mereka belum pernah melihat sumber pedang berkumpul di sini. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu sebagai korban pedang. Mengembun. Jiansha berteriak dan mengangkat telapak tangannya. Sumber pedang tak berujung berkumpul menuju lengan Jiansha dan membentuk pedang tempur besar. Pada saat yang sama, dari atas jurang, gumpalan darah Ki berkumpul dan berkumpul di pedang iblis, membuat tubuhnya lebih kokoh. Ki darah adalah darah orang-orang yang tewas dalam pertempuran di atas jurang maut. Mungkinkah alasan orang-orang itu keluar dan berkelahi dengan mereka adalah karena mereka membutuhkan darah? Ekspresi banyak orang berubah menjadi jelek ketika memikirkan hal ini. Ledakan. Aura menakutkan keluar dari tubuh Jiansha. Aura ini sangat kuat dan unggul. Itu bahkan lebih kuat dan murni daripada aura sesepuh berjubah ungu, seorang calon kaisar. Itu adalah tekanan kaisar. Ekspresi semua orang berubah. Tekanan kaisar murni, ini adalah pembangkit tenaga listrik peringkat kaisar. Sebenarnya ada ahli tingkat raja yang bersembunyi di bawah jurang. Hati banyak orang bergetar, dan mereka merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka. Ayo pergi. Seseorang meraung dan naik ke udara, bergegas menuju puncak jurang, mencoba melarikan diri. Melawan ahli tingkat kaisar, tidak peduli berapa banyak orang yang mereka miliki, itu tidak ada gunanya. Hanya kematian yang menunggu mereka. Hehe, sudah kubilang, aku akan menggunakan darahmu sebagai pengorbanan pedangku untuk membantuku mencapai langkah terakhir. Kalian semua, tetaplah di sini. Jiansha tertawa dingin. Dia mengangkat pedang raksasa yang dibentuk oleh sumber pedang tak berujung jauh di udara. Seketika, cahaya pedang tak berujung mengembun di langit. Lampu pedang ini seperti pedang perang, dengan ujungnya mengarah ke bawah dan menunjukkan ketajamannya, menghalangi segala arah. Membunuh. Iblis pedang mengeluarkan seruan dingin lainnya, dan cahaya pedang tak berujung, menutupi langit dan bumi, menusuk ke arah semua orang. Seketika, serangkaian teriakan terdengar. Satu demi satu sosok tertusuk cahaya pedang atau dipotong menjadi dua. Jiwa mereka dimusnahkan dan mereka mati di sini. Setelah orang-orang ini mati, darah mereka berkumpul menuju pedang iblis, membuat auranya semakin kuat. Roda Yin Yang. Qiu Yue berteriak saat sebuah roda muncul di dahinya. Roda ini mengeluarkan ki dingin di satu sisi dan ki panas di sisi lain. Keduanya digabungkan dan memicu tekanan yang mengerikan. Itu adalah kekuatan kaisar, dan jelas sekali bahwa ini adalah senjata raja. Roda Yin yang melayang di atas kepala Qiu Yue dan memasang layar cahaya yang menyelimuti Lu Ming dan Qiu Yue. Berdebar, ledakan, cahaya pedang menghantam layar cahaya yang dilemparkan oleh roda Yin Yang. Layar cahayanya bergetar hebat dan beriak, tapi masih berhasil memblokir serangan pancaran pedang. Ada kilatan cahaya di antara alis Lu Ming. Dia ingin menggunakan disformasi Tai Chi untuk memblokirnya, tetapi setelah melihat bahwa Qiu Yue dapat memblokirnya, dia tidak menggunakannya. Meninggalkan beberapa kartu truf untuk membuat orang lengah mungkin akan sangat berguna di saat-saat kritis. Setelah gelombang cahaya pedang, hanya tersisa 20 orang. Bab 1894 mendapatkan harta karun astral agung teratai. Saat mereka turun, ada ratusan orang, namun tiba-tiba hanya tersisa sekitar 20 orang. Yang terlemah dari 20 orang yang tersisa berada di alam Sein Absolut yang sempurna. Dengan kata lain, mereka yang berada di bawah alam suci absolut yang sempurna semuanya telah terbunuh oleh gelombang serangan itu. Bahkan banyak orang suci absolut dalam lingkaran besar yang selamat terluka. Serangan yang mengerikan. Orang suci absolut yang normal tidak akan mampu melawan. Senjata raja. Tatapan dingin iblis pedang itu menyapu Qiu Yue dan Lu Ming. Lari. Pada saat ini, orang-orang yang tersisa sangat ketakutan dan bergegas ke langit di atas jurang. Lu Ming dan Qiu Yue juga bergegas dari arah lain. Ada lebih dari 20 lampu pelangi, dan kecepatannya sangat mencengangkan. Tapi kecepatan pedang iblis itu lebih cepat. Dia mengambil satu langkah ke depan dan muncul di atas semua orang. Cahaya pedang yang tak ada habisnya mulai berkumpul. Kali ini, lampu pedang tak berujung bergabung menjadi satu, hanya menyisakan 20 lampu pedang. Namun, kekuatan setiap cahaya pedang meningkat secara dramatis,
memberikan perasaan yang menakutkan kepada orang-orang. Aku akan menggunakan darahmu sebagai persembahan pada pedangku. Membunuh. Iblis pedang itu berteriak dan lebih dari 20 lampu pedang menyerbu ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Rata-rata, setiap orang memiliki satu cahaya pedang. Puff, puff. Semua orang menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memblokirnya, tetapi beberapa dari mereka bahkan tidak dapat memblokirnya. Saat cahaya pedang menyala, semua serangan dan pertahanan mereka runtuh dalam sekejap. Selusin orang lainnya terbunuh dan ditinggalkan di sini selamanya. Orang-orang ini semuanya adalah ahli dalam lingkaran besar alam Sein Absolut. Hanya sejumlah kecil orang suci absolut dalam tahap orang suci absolut yang sempurna yang mampu memblokir serangan itu dengan harta rahasia mereka, namun mereka masih terluka parah. Adapun Qiu Yue, dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan roda Yin yang untuk memblokirnya. Meskipun dia berhasil memblokirnya, tubuh Qiu Yue gemetar dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Selain mereka, ada dua orang lainnya yang memblokir cahaya pedang dan tidak terluka. Salah satunya adalah lelaki tua berjubah ungu dari sebelumnya. Dia berada di alam calon kaisar dan dikelilingi oleh sungai hukum, yang menghancurkan cahaya pedang dalam satu gerakan. Orang lainnya adalah seorang wanita berpakaian istana. Dia juga memiliki budidaya calon kaisar dan mengalahkan cahaya pedang. Kedua calon kaisar memecahkan cahaya pedang dan bergegas ke atas. Hehe. Bahkan calon kaisar pun harus mati. Jiansa mencibir dan mengayunkan pedang raksasa di tangannya. Cahaya pedang tak berujung muncul lagi, lalu menyatu menjadi beberapa cahaya pedang dan menebas kedua calon kaisar. Merusak. Kedua calon kaisar berteriak, dan sungai hukum membentuk serangan yang mengerikan, berbenturan dengan cahaya pedang. Tapi kali ini, cahaya pedang jelas lebih kuat. Kedua calon kaisar gemetar dan diledakkan. Iblis pedang ini belum sepenuhnya menjadi kaisar surgawi. Kami masih memiliki peluang. Mari kita bekerja sama dan mengisi daya. Jika kita berpisah, kita semua akan mati. Tetua berjubah ungu itu meraung. Sungai hukum ungu mengelilinginya, dan dia berubah menjadi cahaya ungu, mengalir ke sisi wanita itu. Pada saat yang sama, para biksu absolut yang tersisa di lingkaran besar juga menyerang mereka. Qiu Yue hendak pergi tetapi dihentikan oleh Lu Ming. Jangan pergi ke sana. Kita akan mendapatkan harta karun Grand Lunar Lotus. Lu Ming diam-diam mengirim pesan ke Qiu Yue. Mereka tidak terburu-buru menuju sesepuh berjubah ungu dan yang lainnya. Sebaliknya, mereka bergegas menuju harta Astral Lotus. Tetua berjubah ungu dan yang lainnya berkumpul dan menyerang ke atas. Iblis pedang melirik Lu Ming dan pria lainnya dengan dingin, lalu mengabaikan mereka. Dia memandang ke arah tetua berjubah ungu dan yang lainnya dan mencibir, meskipun aku hampir menjadi kaisar suci, membunuhmu sudah lebih dari cukup. Setelah membunuhmu, aku akan menggunakan darahmu untuk membantuku menjadi kaisar suci. Mengembun. Saat iblis pedang mengucapkan kata terakhir, cahaya pedang tak berujung berkumpul dan akhirnya berubah menjadi 3 lampu pedang besar. Mereka menebas tetua berjubah ungu dan yang lainnya dari 3 arah. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada 3 serangan yang mengerikan, dan pedang Qi yang tak ada habisnya memenuhi udara. Itu meninggalkan banyak bekas pedang yang mengerikan di lembah. Beberapa teriakan terdengar. Para orang suci absolut yang tersisa di lingkaran besar dibunuh oleh kekuatan yang menakutkan. Hanya 2 calon kaisar yang selamat. Namun, wajah kedua calon kaisar itu pucat. Kenapa kalian tidak bergabung? Apakah kamu ingin mati di sini bersama? Tetua berjubah ungu itu meraung, dengan jelas ditujukan pada Lu Ming dan pria lainnya. Namun, Lu Ming sepertinya tidak mendengarkannya. Dia menarik Qiu Yue dan bergegas menuju harta Astral Lotus. Dia merasakan bahaya yang mengerikan dari pedang iblis. Dia punya perasaan bahwa meskipun dia bergabung dengan tetua berjubah ungu dan yang lainnya, mereka tidak akan bisa keluar. Dia hanya bisa bergegas keluar dengan menggunakan gerakan aneh. Brengsek. Tetua berjubah ungu itu meraung dan bergandengan tangan dengan wanita itu. Kedua sungai hukum berubah menjadi serangan yang mengerikan dan meledak ke atas. Jiansa mengambil 1 langkah ke depan dan 3 sinar cahaya pedang terbentuk lagi, menebas ke arah tetua berjubah ungu dan pria lainnya. Tetua berjubah ungu dan tubuh wanita itu gemetar saat mereka terpaksa mundur. Mereka benar-benar dirugikan. Pada saat ini, Lu Ming sudah mendekati harta Astral Lotus. Mata iblis pedang itu menyipit, dan pedang besar di tangannya, yang terkondensasi dari sumber pedang, bergetar sedikit.
Lusinan cahaya pedang yang menakutkan ditembakkan ke arah Lu Ming dan pria lainnya. Platformasi Tai Chi. Pikiran Lu Ming bergerak dan jarak di antara alisnya bersinar. Cakram formasi Tai Chi muncul dan berkembang dengan cepat, melindungi keduanya. Bas, bas, dan EBSP, suara mendesing. Cahaya pedang mendarat di piringan formasi Tai Chi, menyebabkannya bergetar hebat dan mengeluarkan percikan api. Namun, cakram formasi Tai Chi adalah harta karun setingkat kaisar. Itu sangat kuat sehingga tidak ada satupun bekas yang tertinggal di sana. Lu Ming dan Qiu Yue terus bergegas menuju harta karun Grand Lunar Lotus. Kelopak harta karun Astral Lotus berdesir. Tampaknya ia merasakan Lu Ming dan pria lainnya dan hendak melarikan diri. Segel, pergi, kata Lu Ming. Kemudian, rune padat tiba-tiba muncul di tanah di sekitar harta Astral Lotus. Rune ini membentuk kekuatan penyegelan yang seperti jaring besar yang menyelimuti harta karun Grand Astral Lotus. Harta karun Astral Agung Lotus melepaskan pedang Qi yang menyilaukan yang melesat ke kiri dan ke kanan, mencoba untuk keluar, tetapi terhalang oleh segel. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Lu Ming tidak akan menahan diri. Dalam proses penyerangan, Lu Ming diam-diam telah menembus susunan hukum Dao ke dalam tanah dan mencapai sekitar harta karun Astral Agung Lotus. Kemudian, tiba-tiba ia menyerang dan menyegel harta karun Grand Lunar Lotus. Lu Ming dan Qiu Yue bergegas melewatinya. Lu Ming mengambil harta karun Astral Agung teratai dan meletakkannya di diagram gunung dan sungai. Ayo pergi. Lu Ming dan Qiu Yue berubah menjadi dua berkas cahaya dan melesat ke langit di atas jurang dari arah lain. Jika kamu ingin pergi, maka kalian semua tetap di sini. Jiansa berbicara dengan dingin. Hari ini, dia pasti tidak bisa membiarkan siapapun pergi. Jika seseorang pergi dan berita tentang dia tersebar, itu akan menarik para ahli tingkat kaisar sejati. Jika itu terjadi, dia akan tamat. Dia mengayunkan pedang besar di tangannya dan seberkas cahaya pedang muncul di atas kepala Lu Ming dan Qiu Yue, menebas mereka. Lu Ming memblokir serangan itu dengan cakram formasi Tai Chi. Semua sinar pedang menghantam piringan formasi Tai Chi, menyebabkannya bergetar. Sosok Lu Ming dan Qiu Yue juga diblokir. Membunuh. Iblis pedang memblokir Lu Ming dan Qiu Yue dengan kilatan pedangnya dan lebih memfokuskan energinya pada tetua berjubah ungu dan wanita berpakaian megah. Tiga lampu pedang besar yang menyerang tetua berjubah ungu dan wanita berpakaian istana berkumpul lagi untuk membentuk cahaya pedang yang lebih besar. Aura yang dipancarkan cahaya pedang ini bahkan lebih menakutkan. Bab 1895 Bahaya. Bas, bahkan dengan tetua berjubah ungu dan budidaya wanita, mereka hampir tidak bisa menghalangi cahaya pedang. Sungai hukum hampir ditembus, dan darah muncrat dari mulut mereka. Namun, dalam keputusasaan mereka, pedang raksasa itu menebas lagi, dan mereka hanya bisa mencoba yang terbaik untuk memblokirnya. Qiu Yue, kamu masuk ke diagram gunung dan sungai. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Qiu Yue. Diagram gunung dan sungai terbang keluar dan menahan Qiu Yue di dalamnya. Glabella Lu Ming bersinar lagi dan dia mengeluarkan tungku ramuan Dayan. Lu Ming bergegas ke dalam tungku dan mengendalikannya untuk terbang ke atas. Tungku ramuan Dayan adalah harta paling penting dari istana ramuan Dayan. Tidak ada yang tahu level apa itu, tapi itu pasti berada di atas piringan formasi Tai Chi. Dentang, dentang, dentang. Cahaya pedang terus menebas tungku ramuan Dayan, menyebabkannya bergetar. Namun, perlahan-lahan masih bergerak ke atas. Ini adalah rencana Lu Ming. Dia akan membiarkan dua calon kaisar, tetua berjubah ungu dan wanita berpakaian istana, menahan pedang iblis sementara dia bergegas keluar dengan tungku ramuan Dayan. Jika dia bersama tetua berjubah ungu dan yang lainnya, mereka tidak akan bisa melarikan diri dari serangan kekuatan penuh iblis pedang. Mata Jiansa juga sedikit berubah. Dia tidak menyangka Lu Ming memiliki begitu banyak harta karun padanya. Masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan punya waktu untuk berurusan dengan Lu Ming. Lu Ming mungkin benar-benar bisa keluar dari sini. Bahkan tidak memikirkannya. Kalian semua akan tinggal di sini hari ini. Semua harta ini milikku. Iblis pedang itu menggeram dan tubuhnya dipenuhi cahaya berdarah. Cahaya darah adalah cahaya darah yang baru saja dia serap. Itu mengalir keluar dari tubuhnya seperti air, tampak sangat aneh. Kemudian, cahaya darah mengalir ke pedang raksasa di tangannya dan terbakar seperti nyala api.
Pedang raksasa di tangannya sepertinya telah berubah menjadi pedang pembantaian yang mengerikan. Kembali ke posisimu. Cahaya pedang besar yang menyerang tetua berjubah ungu dan yang lainnya juga terbang ke pedang besar itu dan menyatu, membuat aura pedang besar di tangan iblis pedang semakin menakutkan. Bas! Pedang iblis itu melangkah ke udara dan pedang raksasa di tangannya menebas tetua berjubah ungu dan wanita berpakaian istana. Kekuatan pedang yang menakutkan menutupi langit dan bumi. Sangat menakutkan, bahkan ruang angkasa pun bergetar seolah memiliki kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Tidak baik. Ekspresi tetua berjubah ungu dan wanita itu berubah secara dramatis. Kekuatan pedang ini telah melampaui jangkauan calon kaisar dan sangat dekat dengan serangan kaisar bela diri. Mereka akan mati karena serangan ini. Tidak, aku tidak ingin mati. Orang tua berjubah ungu itu meraung di dalam hatinya, dan matanya memancarkan tatapan garang. Dia tiba-tiba menyerang dan memukul wanita berpakaian istana dengan telapak tangannya, mengirimnya terbang ke langit menuju pedang iblis. Kamu, tercela. Wanita berpakaian pengadilan itu meraung, matanya dipenuhi amarah dan ketakutan yang tak ada habisnya. Tapi saat ini, untuk menyelamatkan nyawanya, dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Dia telah menggunakan semua tekniknya, bahkan senjata Sein miliknya, tapi semuanya sia-sia melawan iblis pedang. Pedang raksasa itu menebas, dan seluruh pertahanan wanita itu, serta tubuhnya sendiri, berubah menjadi abu. Anak ini, setelah tetua berjubah ungu mengirim wanita itu terbang dengan satu telapak tangan, dia bergegas menuju Luming. Luming terus mengeluarkan senjata rajanya. Jika dia bisa mendapatkan senjata Raja Luming, peluangnya untuk melarikan diri akan sangat meningkat. Namun, Jiansa tidak membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Hehe, kamu ingin pergi. Mati. Setelah iblis pedang membunuh wanita itu, tubuhnya bersinar dan dia muncul di atas tetua berjubah ungu. Wajah sesepuh berjubah ungu itu seputih salju. Tidak. Dia meraung, tapi saat cahaya pedang menebas, dia mengikuti jejak wanita berbaju istana dan berubah menjadi abu. Dia mendorong wanita itu ke arah pedang iblis, tapi dia sendiri hanya hidup beberapa saat lagi. Tidak baik. Di tungku ramuan Dayan, ekspresi Luming berubah drastis. Iblis pedang telah mengirimkan beberapa lampu pedang untuk menghentikannya. Saat ini, dia belum menyerang terlalu jauh. Terlebih lagi, dia tidak menyangka bahwa tetua berjubah ungu dan wanita berpakaian istana, dua calon kaisar, akan terbunuh begitu cepat. Suot Vien jelas telah menggunakan metode untuk meningkatkan kekuatan tempurnya untuk sementara, sehingga kekuatan tempurnya hampir mendekati kekuatan ahli tingkat kaisar. Nak, giliranmu sekarang. Iblis pedang itu mencibir. Dia maju selangkah dan muncul di atas tungku ramuan Dayan. Pedang besarnya ditebas. Ledakan. Pedang besar itu menghantam tungku ramuan Dayan, menyebabkannya bergetar hebat. Seperti bola meriam, ia jatuh ke dalam jurang dan menghantam tanah dengan keras. Seluruh jurang mulai bergetar hebat. Sebuah lubang besar sedalam 100 meter tercipta di tanah. Tungku ramuan Dayan tertanam di lubang yang dalam. Di tungku ramuan Dayan, Luming memuntahkan seteguk darah dan wajahnya pucat. Meskipun dia memiliki perlindungan tungku ramuan Dayan dan pihak lain tidak dapat menghancurkannya, bagaimanapun juga, budidaya Luming terbatas. Dia tidak bisa melepaskan kekuatan tungku ramuan Dayan sama sekali. Terlebih lagi, budidayanya jauh lebih rendah daripada lawannya. Kekuatan lawannya telah melukai Luming hanya dengan mengguncang tungku pili. Harta karun ini sungguh menakjubkan. Haha, aku tidak hanya akan naik ke tingkat kaisar hari ini, tapi aku juga bisa mendapatkan beberapa harta langka. Langit benar-benar membantuku. Iblis pedang itu tertawa dan muncul di atas tungku ramuan Dayan, menebasnya lagi. Berdebar, tungku ramuan Dayan bergetar hebat, dan kekuatan mengerikan menyebabkan tanah di sekitarnya meledak. Lubang sedalam 100 meter itu kembali meledak dan menjadi lebih besar. Tungku ramuan Dayan bergetar dan menghasilkan kekuatan mengerikan yang membombardir tubuh Luming. Luming memuntahkan seteguk darah dan lukanya semakin parah. Kita tidak bisa terus seperti ini. Pikiran Luming berputar cepat, mencoba mencari cara untuk melarikan diri. Namun, dalam lingkungan seperti itu, dia tidak dapat melarikan diri sama sekali. Perbedaan kekuatan antara dia dan lawannya terlalu besar. Bahkan tungku ramuan Dayan tidak bisa melindunginya. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan terguncang sampai mati.
Dia bahkan mungkin akan menghabiskan kekuatan Sein-nya dan kehilangan kendali atas tungku ramuan Dayan. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Tebas, tebas, tebas. Pedang iblis itu berteriak dan pedang besar di tangannya, yang dipadatkan dari sumber pedang yang tak terhitung jumlahnya, terus menebas tungku ramuan Dayan. Seluruh jurang berguncang. Retakan seperti jaring laba-laba muncul di tanah, menyebar ke segala arah. Di tungku ramuan Dayan, Lu Ming mengerahkan seluruh kekuatannya. Hukum kekacauan melindungi tubuhnya dan kekuatan suci memenuhi tubuhnya. Namun, getaran mengerikan terus menerpa dirinya, menyebabkan lukanya semakin parah. Tidak lama kemudian, iblis pedang telah menyerang lebih dari 100 kali. Aura Lu Ming sangat lemah dan dia terluka parah. Tidak baik. Tiba-tiba, ekspresi Lu Ming berubah. Dia merasa mulai kesulitan mengendalikan tungku ramuan Dayan. Ledakan. Benar saja, ketika pedang iblis itu menebas lagi, tungku ramuan Dayan bergetar dan mulai menyusut dengan cepat. Akhirnya, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke ruang di antara alis Lu Ming, menghilang. Tubuh Lu Ming muncul di lubang yang dalam. Hahaha nak, kamu akhirnya keluar. Mari kita lihat bagaimana Anda akan menghentikan saya sekarang. Iblis pedang tertawa sinis, niat membunuhnya kental. Untuk menghadapi Lu Ming, dia telah mengeluarkan sejumlah besar Yuan Qi. Sekarang, dia bahkan tidak yakin bahwa dia bisa menerobos ke ranah kaisar bela diri. Semua ini adalah kesalahan Lu Ming. Dia akan membuat Lu Ming mati dengan kematian yang buruk. Bab 1896, Pedang Tirk Surgawi bergerak. Apa yang kita lakukan? Pikiran Lu Ming dengan cepat memikirkan tindakan balasan. Sekarang, Lu Ming punya satu pilihan terakhir, yaitu memasuki diagram gunung dan sungai. Namun, begitu dia memasuki diagram gunung dan sungai, diagram itu akan diekspos ke pihak lain dan akan dikendalikan olehnya. Terlebih lagi, dia tidak yakin diagram gunung dan sungai dapat menghalangi lawannya. Diagram gunung dan sungai hanyalah harta karun gua surga, dan kekuatan pertahanannya tidak sekuat tungku ramuan Dayan. Begitu dia memasuki diagram gunung dan sungai, dia akan menjadi pasif sepenuhnya dan bergantung pada belas kasihan orang lain. Apakah kita akan mati di sini hari ini? Lu Ming mengepalkan tangannya erat-erat dan sangat tidak mau. Dalam hidupnya, ia telah mengalami banyak kesulitan dan bahaya. Dia telah mengalami berbagai macam bahaya dan berhasil mengatasinya satu persatu. Dia tidak rela mati begitu saja. Dia ingin melangkah ke puncak seni bela diri. Mati. Pada saat ini, iblis pedang itu berteriak dengan dingin. Dia tidak menyia-nyiakan kata-kata lagi dan pedang besar di tangannya menebas ke arah Lu Ming. Pedang ini bisa membunuh calon kaisar dalam hitungan detik. Itu sangat kuat sehingga mengejutkan. Pedang itu belum mencapainya, tetapi tekanan mengerikan telah membuat Lu Ming sulit bergerak. Tekanan kuat menekan tubuh Lu Ming, menyebabkan tulangnya berderit seolah-olah akan patah. Tidak ada cara untuk memblokir pedang ini. Tidak, aku tidak bisa mati. Saya memiliki keluarga dan teman yang membutuhkan perlindungan saya. Orang tuaku membutuhkan perlindunganku, tidak tahu di mana King kecil sekarang, harus menemukannya, dan juga siang-siang, Molly. Begitu aku mati, Qiu Yue juga akan mati. Saya tidak bisa mati. Saya ingin mencapai puncak dan mengubah nasib saya. Lu Ming meraung di dalam hatinya dan semangat juangnya meledak. Bahkan dalam situasi putus asa, dia tidak mau. Meski dia bukan tandingannya, dia tetap ingin bertarung. Bahkan jika dia mati, dia akan bertarung sampai mati. Matanya dipenuhi dengan tatapan pantang menyerah. Pantang menyerah pada pedang iblis, pantang menyerah pada takdir. Bas. Pada saat ini, suara pedang terdengar di 9 surga. Di dalam diagram gunung dan sungai, pedang batu langsung menembus penghalang diagram gunung dan sungai dan terbang keluar, melayang di atas kepala Lu Ming. Cahaya pedang yang menakutkan meledak dari pedang batu dan melesat ke langit. Cahaya pedang yang diturunkan oleh iblis pedang hancur oleh cahaya pedang. Ini adalah pedang Kaisar Surgawi. Lu Ming tidak pernah menyangka bahwa pedang Tirk Surgawi akan tiba-tiba keluar dan memblokir pedang pihak lain pada saat kritis. Pedang ini, tatapan Jiansa juga tertuju pada pedang Kaisar Surgawi. Entah kenapa, saat dia melihat pedang itu, hatinya bergetar. Itu adalah pedang dewa yang tiada taranya. Jika saya bisa mendapatkan pedang ini, kultivasi saya akan langsung menembus belenggu dan mencapai ranah kaisar bela diri.
Saya bahkan mungkin bisa mencapai alam yang lebih tinggi di masa depan. Mata Sword Fian bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Dia adalah iblis pedang yang secara tidak sengaja lahir di makam pedang Tai setelah bertahun-tahun, dan dia memiliki kecerdasan. Namun, bakat bawaannya masih kurang. Berbeda dengan umat manusia, sangat sulit baginya untuk maju. Itu jauh lebih sulit daripada ras manusia, ras iblis, dan binatang dewa. Dia telah berkultivasi dengan keras selama bertahun-tahun dan akhirnya menemukan kesempatan untuk menerobos ke alam bela diri tertinggi. Namun, karena Lu Ming, peluang untuk membuat terobosan menjadi misterius lagi. Namun, Lu Ming sebenarnya memiliki pedang dewa yang tiada taraf di tangannya. Dia punya perasaan bahwa selama dia mendapatkan pedang suci yang tak tertandingi ini, dia akan mampu bangkit di masa depan. Bahkan kecepatan kultivasinya akan melonjak. Dia harus mendapatkan pedang ini. Nak, kamu memiliki cukup banyak harta di tanganmu. Serahkan pedang ini dengan patuh dan aku bisa memberimu kematian cepat. Iblis pedang memandang Lu Ming dengan dingin, tapi keserakahan di matanya tidak bisa disembunyikan. Jika kamu melepaskanku, aku bisa memberikannya padamu. Mata Lu Ming berkedip saat dia berkata, baiklah, aku berjanji akan melepaskanmu. Berikan aku pedangnya. Sword Fian tidak ragu sama sekali dan langsung mengangguk. Apakah menurutmu aku bodoh? Bagaimana jika kamu menarik kembali kata-katamu? Saat aku keluar, aku akan memberikannya padamu. Kata Lu Ming. Nak, kamu tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku sekarang. Jika kamu tidak menyerahkannya, maka aku akan mengambilnya sendiri. Jian Sa berkata dengan dingin. Aura di tubuhnya menjadi lebih kuat lagi, dan pedang raksasa di tangannya mengeluarkan fluktuasi yang menakutkan. Bas! Dia menebas dengan pedangnya lagi. Kali ini, kekuatan pedangnya lebih kuat dari sebelumnya. Bas! Pedang Tirk Surgawi bergetar sedikit dan menyebarkan tirai pedang yang menyelimuti Lu Ming. Cahaya pedang iblis pedang itu menebas layar cahaya itu, tapi itu seperti tetesan air yang jatuh ke laut. Tidak ada riak sama sekali, dan menghilang. Tidak, itu tidak hilang. Itu diserap oleh pedang Kaisar Surgawi. Bas! Pedang Kaisar Surgawi bergetar lagi, memancarkan daya tarik yang menakutkan. Ekspresi Jian Sa berubah. Pada saat itu, dia merasakan kekuatan isap yang mengerikan dari pedang Kaisar Surgawi. Pedang besar di tangannya hendak terbang menuju pedang Kaisar Surgawi. Beberapa sumber pedang bahkan meninggalkan pedang raksasa itu dan terbang menuju pedang Kaisar Surgawi. Mereka memasuki pedang Kaisar Langit dan menghilang. Pedang Kaisar Surgawi sedikit bergetar seolah sangat bersemangat. Daya tariknya menjadi semakin kuat. Kamu ingin melahap sumber pedangku. Berhenti. Iblis pedang itu meraung. Cahaya darah mengalir keluar dari tubuhnya terus-menerus dan mulai menyala, menyebabkan kekuatannya meningkat pesat. Dia berhasil menstabilkan pedang besar di tangannya. Pedangmu memang luar biasa, tapi jangan pernah berpikir untuk menelan sumber pedangku. Teriak Jiansha, matanya sedingin pisau. Bagaimana jika aku termasuk? Saat ini, suara dingin terdengar. Bukan Lu Ming yang berbicara. Selain Lu Ming dan iblis pedang, ada orang ketiga. Luo Xiang. Lu Ming segera teringat pada Luo Xiang. Dia menyebarkan kesadaran spiritualnya dan melihat Luo Xiang telah membuka matanya. Pedang hitam putih melayang di atas kepalanya. Itu adalah jiwa pedangnya. Luo Xiang tidak mati. Kamu belum mati. Iblis pedang menjerit. Kamu belum mati, jadi bagaimana aku bisa mati? Melahap. Luo Xiang berkata dengan acuh tak acuh. Saat dia mengucapkan kata terakhir, pedang besar di punggungnya yang tertancap di tanah mulai bergetar hebat. Bas! Pedang itu bersenandung dan melolong. Pedang raksasa itu memancarkan cahaya cemerlang dan kekuatan hisap yang mengerikan menyelimuti pedang iblis itu. Beberapa sumber pedang terbang keluar dari pedang raksasa di tangan pedang iblis dan memasuki pedang raksasa itu. Pada saat ini, pedang Kaisar Surgawi juga memanfaatkan kesempatan itu dan meledak dengan kekuatan isap. Suara mendesing. Suara mendesing. Esensi pedang dari pedang raksasa di tangan iblis pedang terbang menuju pedang Kaisar Surgawi. Pedang Kaisar Surgawi dan pedang raksasa di punggung Luo Xiang secara bersamaan meledak dengan kekuatan isap, dan pedang iblis itu akhirnya tidak bisa menahannya. Yang membuatnya ngeri, dia tidak bisa meninggalkan tempat ini meskipun dia menginginkannya. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Dia tersedot oleh pedang Kaisar Surgawi dan pedang raksasa di punggung Luo Xiang.
Sementara itu, sumber pedang dari pedang raksasa di tangannya terus terpisah dan diserap oleh pedang Kaisar Langit dan pedang raksasa. Suara mendesing. Tiba-tiba, dua sumber pedang terbang menuju Luming. Luming merasa bahwa ini sepertinya adalah hadiah dari pedang Tirk Surgawi. Dia sedikit bingung. Namun, sumber pedangnya adalah barang bagus. Luming meledakkan kekuatan melahap kami dan menyerap energi dari dua sumber pedang ke dalam tubuhnya. Dia kemudian duduk bersila dan mulai memurnikannya. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Kaisar Naga Abadi Chapter 1897 Bahasa Indonesia. By Batara tanggal 8 November tahun 2023 Lea VA Komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus A light mode, of perbaikan kata. Bab 1897, Bab 1897 menyempurnakan semuanya. Penerjemah, 549.690.339. Di dalam dantiannya, kedua hati biksunya sedang bekerja dengan kekuatan penuh. Kekuatan suci perlahan tumbuh dan melonjak ke anggota tubuh dan tulang Luming. Luka-lukanya mulai pulih. Di sisi lain, situasi Luoxiang sangat mirip dengan situasi Luming. Pedang raksasa itu sebenarnya akan membelah sumber pedang dan terbang menuju Luoxiang, yang kemudian diserap oleh jiwa pedangnya. Luoxiang duduk bersila, tidak bergerak, seperti biksu tua yang sedang bermeditasi, berkonsentrasi pada kultivasinya. Tidak, pedang iblis itu melolong dan terus meledak. Dia ingin melawan tetapi tidak ada gunanya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia sepertinya terkekang, dan saat sumber pedang pada pedang raksasa di tangannya terus-menerus ditarik, kemampuannya untuk melawan semakin lemah. Namun, ada terlalu banyak sumber pedang pada pedang raksasa itu. Itu tidak ada habisnya dan tidak dapat diserap dalam waktu singkat. Waktu berlalu dengan cepat, hari demi hari. Mengingat kekuatan tubuh roh Luming, luka-lukanya sembuh sepenuhnya setelah 1 hari. Dia kemudian menggunakan kekuatan sumber pedang untuk meredam esensi vitalnya dan meningkatkan budidayanya. Setiap kali energi sumber pedang dimurnikan, dua sumber pedang lainnya akan terbang ke arahnya dan dimakan serta dimurnikan oleh Luming. Seiring berjalannya waktu, kultivasi Luming semakin kuat dan semakin dekat dengan orang suci yang mutlak. Waktu berlalu hari demi hari, dan dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Dalam 3 bulan, sumber pedang tak berujung di tangan iblis pedang hampir seluruhnya diserap oleh pedang Kaisar Surgawi dan pedang besar itu. Adapun Luming, dia juga telah menyempurnakan banyak sumber pedang. Tingkat pengolahannya telah mencapai batas alam suci tertinggi dan sangat dekat dengan alam suci absolut. Tidak mudah untuk menerobos ke alam Sein absolut. Meskipun Luming telah menyempurnakan banyak sumber pedang selama periode waktu ini, dia masih belum menerobos. Dia membutuhkan kesempatan. Namun, Luming sudah sangat puas. Sangat sulit bagi seorang biksu untuk bisa mencapai tingkat biksu absolut. Itu membutuhkan akumulasi waktu yang lama. Tanpa akumulasi yang cukup, sulit untuk maju. Ambil contoh Qiu Yue. Ketika Luming pertama kali bertemu dengannya, Qiu Yue sudah menjadi orang suci yang sempurna. Namun, dia belum berhasil menembus alam Sein absolut. Ini karena dia mengumpulkan kekuatannya. Hanya setelah terakumulasi ke tingkat tertentu barulah seseorang dapat menerobos. Dalam keadaan normal, Luming tidak akan mampu menerobos ke alam suci absolut tanpa akumulasi beberapa tahun, mengingat dia telah mengembangkan 2 hati suci. Tapi sekarang, Luming telah mengumpulkan pengalaman beberapa tahun hanya dalam 3 bulan. Pedang Kaisar Langit telah menyerap sejumlah besar sumber pedang. Ada lapisan cahaya putih samar di atasnya, yang tampak sangat misterius. Pedang besar di belakang Luoxiang juga memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan dengan banyak pola misterius bergerak di atasnya. Tidak, aku tidak bersedia. Jiansa bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, auranya sangat putus asa dan dia sangat lemah. Ketika sumber pedang terakhir diserap, pedang Kaisar Surgawi bergetar dan seluruh auranya ditarik kembali. Itu berubah kembali menjadi pedang batu biasa dan terbang ke Glabella Luming, mengambang di lautan kesadarannya. Dengan satu pemikiran, pedang Kaisar Surgawi muncul di tangan Luming. Namun, setelah Luming memasukkan energi suci ke dalamnya, dia menyadari bahwa itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Tidak ada reaksi sama sekali dari pedang Kaisar Langit. Apakah ini benar-benar pedang Kaisar Surgawi?
Aku bahkan tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Lu Ming terdiam. Dia menyimpan pedang Kaisar Surgawi kembali ke lautan kesadarannya. Pada saat ini, pedang raksasa di punggung Luo Xiang mulai bergetar seolah-olah akan pecah dari tanah. Cahaya pada pedang menjadi lebih cemerlang, dan kekuatan isap yang lebih kuat menyelimuti iblis pedang itu. Iblis pedang itu memperlihatkan ekspresi ketakutan dan berteriak, "Tidak, jangan." Dia berjuang mati-matian, tapi semuanya sia-sia. Tubuhnya terbang menuju pedang raksasa itu dan tenggelam ke dalamnya, menghilang. Bas! Pedang besar itu berdengung, dan seluruh lembah berguncang hebat. Lu Ming terbang keluar dari lubang yang dalam dan berdiri di udara untuk mengamati dari kejauhan. Pedang besar itu bergetar semakin hebat. Akhirnya, ia meluncur keluar dari tanah dan terbang ke langit. Setelah terbang melingkar di langit, ia langsung berlari menuju Luo Xiang. Ketika mendekati tubuh Luo Xiang, ia menjadi semakin kecil, dan kemudian menghilang ke dalam gelabela Luo Xiang. Pada saat ini, Luo Xiang membuka matanya, dan aura kuat terpancar darinya. Orang bijak yang agung, kesempurnaan yang luar biasa. Lu Ming diam-diam terkejut. Basis budidaya Luo Xiang juga telah mencapai orang suci agung di alam kesempurnaan agung. Tampaknya Luo Xiang juga mendapat peluang besar karena pedang raksasa ini. Selain itu, Lu Ming menemukan bahwa tubuh roh Luo Xiang luar biasa. Itu sebenarnya telah berevolusi ke tingkat tubuh roh surga tingkat menengah. Ketika Lu Ming pertama kali bertemu Luo Xiang, tubuh rohnya hanyalah tubuh roh bumi tingkat rendah. 15 tahun memelihara jiwa pedang. Ini memang tidak sederhana. Lu Ming bergumam. Dia sudah lama merasa Luo Xiang tidak sederhana. Dia telah menguasai hukum kecepatan, yang merupakan salah satu hukum jalur raja. Sekarang, setelah budidayanya mencapai kesempurnaan orang suci yang agung, dia telah memperoleh pedang raksasa itu, dan mengembangkan jiwa pedang yang menakjubkan. Kekuatan tempurnya benar-benar menakutkan. Luo Xiang berdiri dan menatap Lu Ming dengan senyuman di wajahnya. Lu Ming, sudah lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini setelah kita berpisah di benua Azure. Aku juga tidak menyangka akan melihatmu di sini. Apa yang terjadi di antara kalian berdua? Juga, tuanmu, dia. Pada titik ini, Lu Ming berhenti dan menghela nafas. Tuanku, dia pasti jatuh. Luo Xiang berkata dengan tatapan sedih di matanya. Dia sepertinya kehilangan kecerdasannya. Jiwanya sudah tidak ada lagi. Lu Ming mengangguk. Jiwanya dihancurkan oleh pedang iblis. Lu Ming, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Kita akan bicara sambil berjalan. Kata Luo Xiang. Baiklah. Lu Ming mengangguk. Kemudian, bersama Luo Xiang, mereka terbang ke langit dan terbang ke jurang maut. Mereka kemudian terbang menuju pintu keluar makam pedang. Mereka tidak menemui kecelakaan apapun di sepanjang jalan. Segera, mereka terbang keluar dari makam pedang dan menuju kejauhan. Dalam perjalanan, Luo Xiang memberitahu Lu Ming tentang pertemuan mereka setelah mereka melarikan diri dari wilayah Azure. Setelah mereka melarikan diri dari negara bagian Chang, mereka tidak mencapai tanah suci bulan kuno. Sebaliknya, mereka mengikuti karavan dan mengambil susunan teleportasi ke sekitar makam pedang Tai. Kemudian, Luo Xiang mengikuti pemimpin sekte pedang hidup dan mati ke makam pedang untuk berkultivasi dan secara tidak sengaja tersandung ke dalam jurang ini. Iblis pedang telah berencana untuk menarik seniman bela diri lain ke sini. Dia ingin menggunakan darah seniman bela diri lainnya sebagai korban pedang. Dengan energi dari sumber pedang, dia akan mampu menerobos ke ranah kaisar bela diri dalam sekali jalan. Oleh karena itu, iblis pedang membelah jiwa iblis pedang dan menghancurkan jiwa pemimpin sekte pedang hidup dan mati, mengendalikannya. Karena Luo Xiang memiliki jiwa pedang, dia mendapat perlindungan dari pedang besar itu. Selain itu, Luo Xiang mengembangkan jiwa pedang, yang digunakan untuk menghancurkan jiwa iblis pedang. Jadi sebelumnya, iblis pedang mengira Luo Xiang telah mati, namun kenyataannya, Luo Xiang tidak mati. Sebaliknya, dia membentuk koneksi dengan pedang raksasa itu. Namun, dengan kekuatannya saja, mustahil baginya untuk menjadi lawan si iblis pedang. Pada akhirnya, pedang Kaisar Surgawi muncul dan meledak dengan kekuatan yang kuat untuk menarik iblis pedang. Baru kemudian Luo Xiang mengambil tindakan, bekerja sama dengan pedang raksasa untuk menyerang iblis pedang. Lu Ming menyadari dan akhirnya memahami sebab dan akibat. Luo Xiang juga dapat dianggap mendapat keuntungan dari kemalangan ini dan mendapatkan pertemuan yang sangat kebetulan.
Sayangnya, kematian Master Sekte Pedang Hidup dan Mati membuatnya cukup sedih. Keduanya terbang lebih dari 100.000 mil jauhnya dan mendarat di puncak gunung. Lu Ming memanggil Qiu Yue dari diagram gunung dan sungai. Qiu Yue baru saja keluar dan sangat terkejut. Lu Ming menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya. Bab 1898, Qiu Yue menerobos ke Sein Absolut. Qiu Yue terkejut mendengarnya. Dia tidak menyangka bahwa pedang Tirk Surgawi yang ditarik Lu Ming di kota Kaisar Surgawi akan sangat berguna di sini dan menyelamatkan mereka. Qiu Yue, sekarang aku sudah memiliki semua bahannya, kenapa kita tidak membuat pil pemulihan jiwa di sini? Kata Lu Ming. Bagaimanapun, materi sudah dikumpulkan. Lu Ming ingin menyempurnakan pil pemulihan jiwa sesegera mungkin. Terlebih lagi, tingkat kultivasi Luo Xiang telah melonjak dan dia membutuhkan waktu untuk mengkonsolidasikannya. Dia mungkin juga menyempurnakan pilnya di sini. Pokoknya lingkungan di sini lebih tersembunyi dan dia tidak takut diganggu. Tidak apa-apa juga. Qiu Yue mengangguk dan matanya dipenuhi antisipasi. Dia juga ingin tahu kenangan apa yang telah diambil darinya. Ketika seseorang mengetahui bahwa sebagian ingatannya telah diambil dan kosong, dia akan tetap memikirkannya dan merasa penasaran. Hal ini juga akan menyebabkan obsesinya dan mempengaruhi kultivasinya. Lu Ming segera mengeluarkan tungku ramuan Dayan dan melafalkan metode pemurnian pil pemulihan jiwa di dalam hatinya. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, dia mengeluarkan berbagai materi satu persatu. Pil pemulihan jiwa adalah pil yang sangat langka dan tingkat tinggi. Itu juga sangat rumit untuk disempurnakan. Itu adalah proses yang lambat dan tidak bisa diburu-buru. Lu Ming melemparkan bahan pertama ke dalam tungku ramuan Dayan dan mulai melunakkannya. Ketika material pertama hampir seluruhnya ditempa, material kedua akan dimasukkan sesuai urutannya dan tempering akan dimulai. Hal ini akan memungkinkan kedua material tersebut menyatu dengan cara yang aneh. Tentu saja, dia hanya memulai dengan bahan pelengkap. Luo Xiang dan Qiu Yue duduk di kedua sisi Lu Ming, beberapa mil jauhnya darinya. Mereka sedang berkultivasi dan menjaga Lu Ming. Waktu berlalu hari demi hari. Kali ini, dia menggunakan waktu setengah bulan untuk memurnikan obatnya. Dentang. Setengah bulan kemudian, Lu Ming membuka tutup tungku dan sebuah pil terbang keluar. Saya berhasil. Lu Ming sangat gembira. Dia mengulurkan tangannya dan menyedot pil itu ke telapak tangannya. Lu Ming melihat lebih dekat. Itu benar-benar pil pemulihan jiwa. Persis sama dengan yang tertulis di resep. Ia menghabiskan waktu setengah bulan dan akhirnya berhasil menyempurnakannya. Dengan cepat, Qiu Yue dan Luo Xiang muncul di depan Lu Ming. Qiu Yue melihat pil di tangan Lu Ming dengan penuh harap. Qiu Yue, pil pemulihan jiwa berhasil. Ambil. Kata Lu Ming. Baiklah. Qiu Yue mengangguk dan menelan pil itu tanpa ragu-ragu. Dia kemudian duduk bersila dan mulai memperbaikinya. Semoga berhasil. Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Dia sedikit gugup. Pil pemulihan jiwa mungkin tidak dapat memulihkan ingatan Qiu Yue 100%, dan ada kemungkinan gagal. Jika gagal, akan sulit menemukan bahan pil pemulihan jiwa lagi. Namun, Qiu Yue telah bersamanya selama ini, dan itu memang efektif. Hal ini juga akan meningkatkan tingkat keberhasilan. Lu Ming dan Luo Xiang berdiri di samping dan menunggu. Ada lapisan cahaya di tubuh Qiu Yue, dan hukum yin dan yang beredar tanpa henti. Dia jelas sedang menyempurnakan ramuan. 3 hari kemudian, Qiu Yue membuka matanya. Apakah sudah pulih? Jantung Lu Ming berdetak kencang. Awalnya, mata Qiu Yue dipenuhi kebingungan. Perlahan, matanya kembali hidup. Dia memandang Lu Ming dan tiba-tiba tersenyum bahagia. Tubuhnya bergerak dan dia menerkam ke arah Lu Ming, melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Tuan muda, Qiu Yue telah mengingat Anda. Tuan muda, Anda akhirnya datang untuk mencari Qiu Yue. Saat dia berbicara, air mata Qiu Yue mengalir di wajahnya dan membasahi pakaian Lu Ming. Qiu Yue, apakah ingatanmu sudah pulih? Lu Ming bertanya. Qiu Yue mencium tubuh Lu Ming beberapa kali, menyeka air matanya ke pakaiannya. Dia kemudian mengedipkan matanya yang besar ke arah Lu Ming dan berkata, Tuan muda, saya sudah pulih. Sebelumnya, tolong jangan salahkan Qiu Yue atas apa yang terjadi sebelumnya. Dia mengacu pada sikap Qiu Yue terhadapnya. Saat pertama kali bertemu, dia bahkan memperlakukan Lu Ming sebagai lawannya. Jangan salahkan aku.
Tentu saja Anda harus menyalahkan dia. Kamu harus dihukum karena memperlakukan tuan mudamu seperti ini. Lu Ming dengan sengaja menarik wajahnya yang panjang. Lalu bagaimana kita harus menghukumnya? Qiu Yue bertanya dengan suara rendah. Bagaimana menurutmu? Lu Ming terkekeh. Qiu Yue tiba-tiba melangkah maju dan memberi kecupan pada bibir Lu Ming. Dia kemudian melirik Luo Xiang yang ada di sampingnya. Mata Luo Xiang segera melihat sekeliling dan dia dengan sengaja melihat ke arah lain seolah-olah dia tidak dapat melihat apapun. Lewat sini, apakah ini akan berhasil? Wajah Qiu Yue memerah dan suaranya menjadi semakin pelan. Gadis kecil, aku sudah lama tidak bertemu denganmu dan kamu semakin berani. Lu Ming tersenyum pahit. Namun, dia juga senang. Ingatan Qiu Yue akhirnya pulih. Cara dia memandangnya persis sama dengan 10 tahun lalu. Qiu Yue menjulurkan lidahnya dan memasang wajah. Qiu Yue, ayo kembali ke Akademi Suci Gunung Yuan. Lu Ming tersenyum. Tuan muda, saya khawatir kita belum bisa kembali. Setelah ingatanku pulih, aku merasakan embrio rohku menjadi terang. Sepertinya aku akan menerobos ke alam Sein Absolut. Jika aku melewatkan kali ini, kata Qiu Yue lembut, dia akan menerobos. Lu Ming sangat gembira tapi dia tidak terlalu terkejut. Qiu Yue telah mencapai alam suci agung dalam kesempurnaan agung sejak lama. Dia telah mengumpulkan cukup banyak. Sekarang ingatannya telah dipulihkan, embrio rohnya telah menjadi cerah, dan pikirannya jernih, adalah normal jika sebuah kesempatan untuk menerobos ke tingkat berikutnya muncul. Lagi pula kita tidak punya hal lain untuk dilakukan. Terobosan Anda lebih penting. Kami akan menunggumu di sini. Kata Lu Ming. Peluang untuk menerobos hanya bisa ditemui dan tidak dicari. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak tahu kapan kesempatan berikutnya akan datang. Ini akan membuang-buang waktu. Qiu Yue mengangguk, lalu terbang ke depan dan mulai berkultivasi. Lu Ming dan Luo Xiang melindungi Qiu Yue. Qiu Yue menutup matanya dan tenggelam dalam tingkat kultivasi yang mendalam. Dia tidak memperhatikan dunia luar dan fokus untuk menerobos. Kekuatan suci melonjak di tubuhnya, dan hukum yin dan yang mengelilinginya. Auranya semakin kuat setiap hari. Persis seperti itu, setengah bulan berlalu. Aura Qiu Yue telah mencapai puncaknya. Ledakan, seolah-olah ada sesuatu yang rusak, aura kuat keluar dari tubuh Qiu Yue dan melesat ke langit. Lalu, Qiu Yue membuka matanya dan melambaikan tangannya. Tumpukan besar batu permata mentah muncul dan dia mulai menyerap ki mentah dari batu permata mentah, serta ki alami di langit dan bumi. Proses ini berlangsung selama 3 hari. 3 hari kemudian, aura Qiu Yue telah mencapai puncaknya. Aura seorang suci yang mutlak. Qiu Yue adalah orang pertama yang menjadi orang suci absolut dan mencapai tingkat yang lebih rendah. Dengan bakat tubuh Raja Bulan musim gugur, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat tajam setelah dia menjadi orang suci mutlak. Bahkan sekarang, Lu Ming tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa mengalahkan Qiu Yue. Setelah beberapa saat, Qiu Yue menyelesaikan kultivasinya, menarik kembali auranya, dan berdiri. Qiu Yue, selamat. Lu Ming melangkah maju dan memandang Qiu Yue, merasa agak emosional. Gadis kecil yang tumbuh bersamanya telah menjadi orang suci mutlak. Dia akan menjadi seorang jenius tertinggi bahkan di Gunung Yuan yang luas. Siapa yang mengira hal ini akan terjadi? Ini semua berkat Tuan Muda. Kalau tidak, aku tidak akan mampu menerobos secepat itu. Qiu Yue tersenyum. Baiklah, ayo kembali. Lu Ming mengeluarkan pesawat luar angkasa dan mereka bertiga memasukinya. Pesawat luar angkasa pemecah ruang itu melesat seperti kilat dan terbang menuju titik teleportasi terdekat. Bab 1899, Ceramah Dao Kaisar yang Agung. Kota Kaisar Surgawi selalu makmur. Sebagai tanah suci nomor 1 di Gunung Yuan, tempat ini telah mengumpulkan banyak penggarap kuat. Di sisi lain, platform tempat pedang Kaisar Langit berada telah kehilangan keaktifannya yang dulu. Sejak pedang Kaisar Surgawi dicabut oleh Lu Ming, tidak ada lagi yang tertarik padanya. Seorang pemuda berdiri di udara di atas peron. Pemuda ini mengenakan pakaian, sepatu, dan kaus kaki seputih salju. Rambut hitamnya tergerai, dan matanya bersinar seperti 2 bintang. Pada saat ini, pemuda itu memancarkan aura menakutkan saat dia menatap peron. Kapan pedang Kaisar Langit dicabut? Kata pemuda itu, suaranya dingin. Di samping pemuda itu, ada seorang lelaki tua dengan mata muram. Sekitar 5 bulan yang lalu.
Dia membalas. Siapa ini? Pemuda itu terus bertanya. Orang ini mengendalikan hukum kekacauan dan merupakan ahli kebanggaan surga yang sangat muda. Kami telah mengirim orang untuk menyelidikinya. Dia adalah pakar kebanggaan surga dari Akademi Suci Gunung Yuan. Namanya Lu Ming. Jawab orang tua itu. Hukum kekacauan. Lu Ming, beraninya kamu mengambil pedangku dari galaksi. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Niat membunuh di mata pemuda itu semakin kuat. Jadi dia adalah orang jenius nomor 1 di peringkat Saint King, putra abadi, Xing Chen. Namun, anak itu juga pintar. Setelah mengambil pedang Kaisar Langit, dia menghilang. Kami telah menggunakan berbagai metode untuk mengetahui bahwa anak tersebut belum pernah masuk Akademi Suci Gunung Yuan selama periode waktu ini. Dia seharusnya keluar untuk berlatih. Kata orang tua itu. Kecuali dia tidak pernah kembali ke Akademi Suci Gunung Yuan, pedangku akan selalu menjadi milikku. Xing Chen mendengus dingin, lalu berbalik dan pergi. Di benteng di luar kota Kaisar Surgawi, Lu Ming, Qiu Yue, dan Luo Xiang keluar dari formasi teleportasi. Mereka harus melakukan perjalanan selama setengah bulan sebelum mencapai area teleportasi terdekat. Kemudian, mereka kembali ke kota penjaga kota Kaisar Surgawi melalui susunan teleportasi. Setelah mereka keluar dari susunan teleportasi, mereka naik ke udara dan terbang menuju kota Kaisar Surgawi. Tidak lama kemudian, mereka kembali ke Akademi Suci Gunung Yuan. Tentu saja, Luo Xiang bukanlah murid Akademi Suci Gunung Yuan, jadi dia secara alami dihentikan. Namun, dengan bakatnya, dia dengan mudah lulus ujian dan menjadi anggota Akademi Suci Gunung Yuan. Begitu dia memasuki Institut Suci Gunung Yuan, Lu Ming menyadari bahwa Institut Suci jauh lebih hidup dari sebelumnya. Di masa lalu, banyak orang yang berkultivasi secara terpencil di berbagai tempat budidaya di Institut Suci. Namun kini, sepertinya banyak orang yang keluar dari pengasingan. Lu Ming sedikit terkejut. Tidak lama kemudian, mereka sampai di peringkat Saint King. Jumlah orang yang berada di peringkat Saint King telah meningkat banyak. Kata Qiu Yue. Lu Ming mengangguk. Sebelumnya, hanya ada sekitar 40 orang di peringkat Saint King. Sekarang, ada lebih dari 80 orang. Jumlahnya 2 kali lipat. Jelas sekali bahwa banyak orang telah menerobos ke alam suci absolut selama periode waktu ini. Mereka membaik, begitu pula yang lainnya. Oleh karena itu, dalam kompetisi antar jenius, begitu seseorang terhenti, ia akan dengan cepat dilampaui oleh yang lain. Begitu banyak orang suci yang mutlak. Mata Luo Xiang bersinar, mengungkapkan niat bertarungnya. Mereka bertiga tidak tinggal lama. Sekilas, mereka terbang kembali ke kediamannya. Ketika dia kembali ke kediamannya, dia menemukan semua orang ada di sana. Huang Ling, Long Chen, Desolate Li, dan yang lainnya berkumpul bersama. Kalian tidak berkultivasi secara tertutup. Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Ming, kamu kembali tepat pada waktunya. Kaisar Agung akan memberikan ceramah besok. Jika kamu kembali sehari kemudian, kamu tidak akan berhasil. Huang Ling tersenyum. Ceramah Kaisar yang Agung, sepertinya keberuntunganku tidak buruk. Lu Ming tersenyum. Nyonya Qiu Yue, apakah ingatannya sudah pulih? Huang Ling memandang Qiu Yue dengan ekspresi yang rumit. Aku beruntung kali ini. Saya menemukan bahan-bahan yang saya butuhkan dan membuat pil pemulihan jiwa. Ingatan Qiu Yue telah pulih. Kata Lu Ming. Semua orang maju untuk memberi selamat padanya. Setelah itu, Lu Ming memperkenalkan Luo Xiang kepada semua orang. Lu Ming, ku dengar kau mencabut pedang Kaisar Langit. Benarkah itu? Long Chen tiba-tiba berkata. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Kamu harus berhati-hati. Beberapa waktu lalu, keluarga Heng mengirim orang untuk mencari tahu tentang Anda. Saya mendengar bahwa Sungai Hengsing telah mengumumkan bahwa pedang Kaisar Surgawi akan menjadi pedang pribadinya. Sekarang Kaisar Agung sedang memberikan ceramah, banyak orang jenius yang keluar dari pengasingan. Sungai Hengsing juga telah keluar dari pengasingan. Long Chen berkata sambil mengerutkan kening. Kamu takut Sungai Bintang akan mendapat masalah denganku? Tidak apa-apa. Paling-paling, aku hanya akan memasukkan kembali pedang Kaisar Surgawi dan melihat apakah dia bisa mencabutnya. Lu Ming tertawa. Ide bagus, hahaha. Li Yang Sunyi juga tertawa. Beberapa dari mereka mengasingkan diri, sementara yang lain sedang bepergian. Mereka sudah lama tidak bertemu,
jadi wajar saja jika ada banyak topik untuk dibicarakan. Beberapa orang bahkan mulai berdebat di tempat yang cukup meriah. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Keesokan harinya adalah hari ceramah Kaisar Dao yang agung. 2 bulan lalu, tanggal ceramah Dao telah ditetapkan. Selama periode waktu ini, hampir semua orang jenius telah keluar dari pengasingannya. Bisa dikatakan ini adalah hari paling meriah di Akademi Suci Gunung Yuan. Lu Ming dan yang lainnya terbang menuju puncak tertinggi di kedalaman Akademi Suci Gunung Yuan. Ceramah Kaisar Dao yang agung akan diadakan di puncak gunung ini. Di puncak gunung terdapat sebidang tanah datar. Itu sangat luas dan terbuka. Di tanah datar, terdapat lebih dari 10.000 futon. Di garis depan tanah datar, ada seorang lelaki tua berpenampilan biasa dengan jubah abu-abu. Dia sedang duduk bersila dengan mata tertutup. Banyak orang yang sudah duduk di atas sajadah, namun tidak ada suara sama sekali. Semua orang menahan napas dan berkonsentrasi. Ketika Lu Ming dan yang lainnya tiba dan melihat lelaki tua itu, mereka merasakan sakit di hati mereka. Lelaki tua itu terlihat biasa saja, namun kursi yang didudukinya adalah kursi untuk berkhotbah. Orang yang memberikan ceramah hari ini adalah seorang kaisar agung. Tak perlu dikatakan lagi, lelaki tua itu adalah seorang kaisar yang hebat. Akademi Suci Gunung Yuan didirikan oleh 3 kaisar agung. Namun, para kaisar agung sangat sulit dipahami. Setelah semua orang bergabung dengan Akademi Suci Gunung Yuan, mereka belum pernah bertemu dengan Kaisar Agung. Mungkinkah mereka akhirnya bertemu? Lu Ming dan yang lainnya menahan napas dan duduk di kasur secara acak. Selanjutnya, semakin banyak orang jenius yang datang. Tiba-tiba, Lu Ming merasakan aura sedingin es menyelimuti dirinya. Dia berbalik dan melihat sekelompok paragon mendekat. Di antara mereka, dia melihat Luo Pokong, tapi dia tidak berada di garis depan. Ada pemuda lain di depannya. Wajah pria itu dingin dan matanya bersinar dengan sedikit rasa bangga saat dia menatap Lu Ming dengan dingin. Tuan muda, itu Luo Changqiong. Qiu Yue mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Luo Changqiong. Mata Lu Ming bersinar dengan niat membunuh. Nak, Qiu Yue milikku. Jika Anda pintar, sebaiknya Anda tersesat. Jika tidak, kamu akan mati dengan mengenaskan. Suara Luo Changqiong terdengar di telinga Lu Ming. Tentu saja, dia menggunakan transmisi suara. Dengan penguasa agung di sini, tidak peduli betapa melanggar hukumnya Luo Changqiong, dia tidak berani mengeluarkan suara keras. Impian, Lu Ming menjawab dengan acuh tak acuh, memperlihatkan sedikit ekspresi jijik. Mata Luo Changqiong bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Dia melirik Qiu Yue dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia melangkah maju dan berjalan ke barisan depan sajadah. Bab 1900, Pencerahan. Bas, tiba-tiba, cahaya putih melintas, menarik perhatian banyak orang. Seorang pria muda berjubah seputih salju terbang ke depan dan duduk. Itulah Sungai Bintang. Huang Ling mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Lu Ming mengangguk dan memperhatikan orang ini. Dia punya firasat bahwa cepat atau lambat dia akan bertempur dengan Sungai Bintang. Semakin banyak orang jenius yang datang. Jumlah orang di puncak gunung terus bertambah. Pada akhirnya, ada hampir 10.000 orang. Namun, ada hampir 10.000 orang yang duduk di sini, tetapi tidak ada satu suara pun yang terdengar. Tidak ada yang berbicara. Di puncak gunung, orang bahkan bisa mendengar suara pin drop. Orang tua itu juga tidak berkata apa-apa. Dia telah beristirahat dengan mata tertutup. Setengah jam berlalu, dan tidak ada yang datang. Saat ini, lelaki tua itu membuka matanya. Saat lelaki tua itu membuka matanya, semua orang memiliki ilusi seolah-olah mereka tiba-tiba tiba di langit berbintang di alam semesta. Namun, saat berikutnya, ilusi ini menghilang tanpa jejak. Baiklah, hampir semuanya sudah tiba. Kalau masih ada yang belum datang, kami tidak akan menunggu lebih lama lagi. Hari ini, orang tua inilah yang akan berkhotbah. Orang tua itu berbicara dengan suara lembut yang bergema di telinga semua orang. Semangat semua orang terangkat. Tetua ini memang seorang kaisar yang hebat. Dikatakan bahwa 3 kaisar agung yang mendirikan Akademi Suci Gunung Yuan disebut Kaisar Agung Api Langit, Kaisar Agung Huntian, dan Kaisar Agung Uxiang. Manakah dari 3 kaisar agung yang merupakan kaisar agung ini? Orang tua ini adalah Wu Xiang. Mulai sekarang, panggil saja saya Dekan Wu Xiang. Orang tua itu tersenyum. Jantung semua orang berdetak kencang.
Jadi ini adalah kaisar yang tidak berbentuk. Ini adalah eksistensi di puncak seluruh Gunung Yuan, sosok yang berdiri di puncak semua makhluk hidup. Dia telah hidup untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Sekarang, kuliahnya dimulai. Suara kaisar yang tak berbentuk bergema, dan semua orang segera memusatkan perhatian mereka. Pada saat ini, sebuah lonceng kecil muncul di tangan kaisar yang tak berbentuk. Lonceng kecil itu terbang ke langit dan ukurannya bertambah dengan cepat. Dentang. Lonceng kecil itu bergetar dan berbunyi. Ketika semua orang mendengar bel berbunyi, semangat mereka langsung terangkat. Mereka merasakan pikiran mereka menjadi lebih tajam dan fokus. Lonceng yang luar biasa. Lu Ming menyadari bahwa efek lonceng itu mirip dengan efek pohon kuno pemahaman jalan. Kemudian, sinar cahaya memancar dari bel kecil itu. Ketika semua orang diselimuti oleh cahaya ini, pikiran mereka tampak menjadi lebih fokus. Ini adalah lonceng body. Saya telah menghabiskan beberapa tahun membiarkan body bell menyerap energi body selama bertahun-tahun. Energi body dan lonceng body dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi pemahaman Tao Anda secara signifikan. Kaisar tak berbentuk menjelaskan. Kaisar yang tidak punya pikiran benar-benar siap untuk ceramah Dao ini. Lu Ming diam-diam terkejut. Tidak heran hampir semua jenius di wilayah Gunung Yuan berkumpul di Akademi Suci Gunung Yuan. Di mana lagi mereka bisa menikmati perlakuan seperti itu? Dao yang saya bicarakan tidak bias terhadap hukum tertentu, tetapi Dao yang hebat. Ada banyak hukum nomologis di dunia, tetapi Dao yang agung adalah satu. Hukum nomologis apapun dapat dipahami dari Dao yang agung. Seberapa banyak Anda dapat memahaminya tergantung pada kemampuan pemahaman Anda sendiri. Kaisar yang tak berbentuk berbicara. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya tampak berubah. Sosoknya menghilang dan menjelma menjadi dunia. Musik tanpa akhir datang dari dunia, dan cahaya menyelimuti semua orang. Ini adalah Dao besar yang paling mendasar, dan sangat misterius. Lu Ming tidak bisa tidak mengingat bahwa ketika dia berpartisipasi dalam penilaian Sekte Hunyuan, ada tahap di mana dia harus memahami Dao untuk jurang maut. Itu sangat mirip dengan cara kaisar yang tak berbentuk berkhotbah. Semuanya adalah Dao hebat yang menunjuk langsung ke sumbernya. Pada saat ini, semua orang memejamkan mata dan diam-diam memahami Dao. Kaisar tak berbentuk berceramah selama 3 hari 3 malam. Setelah 3 hari 3 malam, dia berhenti. Namun, tidak ada yang terbangun. Mereka semua berada dalam kondisi pencerahan mendalam. Kaisar yang tak berbentuk memperlihatkan senyuman hangat dan menutup matanya lagi. Waktu berlalu hari demi hari, dan dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Ledakan. Aura yang kuat muncul dari salah satunya. Orang ini sebenarnya telah berhasil menerobos. Tak lama kemudian, pria itu membuka matanya. Haha, saya telah membuat terobosan dalam kultivasi saya. Saya telah menerobos dari tingkat atas orang suci yang cerdas ke puncak orang suci yang cerdas. Pria itu sangat gembira. Dia sudah lama terjebak dalam penguasaan tingkat Saint Bright dan belum mampu menerobos. Namun, ceramah Kaisar Agung kali ini telah memungkinkannya untuk melakukan terobosan. Kemudian, dia melihat sekeliling dan ekspresinya berubah menjadi jelek. Yang lain masih memahami Dao. Dia orang pertama yang bangun. Semakin awal seseorang terbangun, pemahamannya akan semakin buruk, dan semakin sedikit pemahamannya. Kegembiraan pemuda saat menerobos langsung menghilang tanpa jejak. Seolah-olah baskom berisi air dingin telah dituangkan ke kepalanya. Karena kamu telah mengakhiri pencerahanmu, kamu boleh pergi. Sebuah suara terdengar di benak orang ini. Itu adalah suara kaisar yang tidak ada artinya. Hati pemuda itu bergetar. Dia segera berdiri dan membungkuk kepada Kaisar Agung sebelum pergi. Namun, dia tidak pergi jauh. Dia berdiri dalam kehampaan dan memperhatikan dari jauh. Dia sangat penasaran siapa yang akan bangun terakhir di antara semua favorit surga. Setelah pemuda ini, banyak keturunan yang terbangun, dan ada juga orang yang berhasil menerobos budidayanya. Ceramah Kaisar Dao yang agung, ditambah dengan dukungan Body Bell, memang sangat efektif. Namun, sebagian besar orang yang berhasil menembus kultivasi berada di alam Sein yang cerah. Semakin tinggi budidaya, semakin sulit untuk ditembus. Tidak mudah untuk menembus alam Supreme Sein, apalagi mereka yang berada di atas alam Sein absolut. Pada hari ke-20, separuh orang telah bangun dan mengakhiri pencerahannya. Setiap orang telah memperoleh sesuatu. Semakin lama mereka memahami Dao,
semakin besar keuntungan mereka. Hampir semua orang yang telah menyelesaikan pencerahannya meninggalkan puncak gunung dan menyaksikan dari kejauhan, seperti halnya pemuda pertama. Ledakan. Pada saat ini, tubuh orang lain mengeluarkan aura yang kuat. Beberapa orang Supreme Saint yang jenius telah berhasil menerobos. Setelah pria itu, beberapa orang suci tertinggi menerobos ke alam berikutnya. Tentu saja, orang-orang suci yang hebat mampu menerobos karena mereka sudah berada pada batas alam tertentu dan akan menerobos. Oleh karena itu, ketika Kaisar Agung sedang mengajar, mereka semua menerobos batas kemampuan mereka dan memasuki alam yang lebih tinggi. Jika dia baru saja menerobos ke alam tertentu, akan sulit baginya untuk menerobos begitu cepat. Sebulan kemudian, hanya tersisa kurang dari 1.000 orang. 1,5 bulan kemudian, hanya tersisa sekitar 200 orang. 2 bulan kemudian, hanya tersisa beberapa lusin orang yang masih memahami Dao. Beberapa lusin orang terakhir dapat dikatakan sebagai beberapa lusin orang yang paling berbakat. Kebanyakan dari mereka memiliki fisik raja dan dapat mengendalikan hukum jalur raja. Huang Ling, Long Chen, Huang Li, Qiu Yue, dan yang lainnya masih memahami Dao. Fisik raja sungguh menakjubkan. Dia sebenarnya berhasil memahaminya selama 2 bulan. Berapa banyak yang bisa saya peroleh dari memahami Dao selama 2 bulan? Petik 2. Banyak orang yang iri, terutama mereka yang menyelesaikan pencerahannya dalam belasan hari. Mereka merasa jika mereka telah memperoleh banyak hal dengan memahami Dao selama lebih dari 10 hari, maka apa yang mereka peroleh dari memahami Dao selama 2 bulan pasti tidak dapat dibayangkan. Itu pasti akan lebih dari apa yang mereka peroleh. Bab 1901, yang terakhir. Ledakan, tiba-tiba, aura menakutkan melonjak ke langit. Energi Sein salah satu pemuda itu melonjak, dan auranya semakin kuat. Ini adalah, menerobos ke alam suci yang absolut. Seseorang berseru. Dia memiliki tubuh raja dan telah menembus alam Sein absolut. Faktanya, seseorang telah menerobos ke alam suci absolut sebelum ini, tapi itu bukanlah tubuh raja. Beberapa orang telah bertahan dalam kesempurnaan bijak agung untuk waktu yang lama dan mengumpulkan cukup banyak. Pada saat ini, selama ceramah Kaisar Dao yang agung, mereka mendapat pencerahan dan langsung menerobos. Namun, ini adalah pertama kalinya seseorang berhasil menembus alam Sein absolut dengan tubuh raja. Pria itu mengeluarkan sejumlah besar batu permata mentah dan mulai menyerap energi mentahnya untuk meningkatkan budidayanya. Menerobos ke alam suci absolut menyebabkan keributan besar, namun orang-orang yang tersisa dilindungi oleh energi Kaisar. Mereka tidak merasa terganggu sama sekali dan dapat memahami Dao dengan tenang. Beberapa hari kemudian, orang yang berhasil menerobos menarik kembali auranya dan membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan sukacita. Dia memiliki fisik raja. Sekarang, setelah dia menerobos ke alam Sein absolut, kekuatan tempurnya telah meningkat secara dramatis. Dia bisa dianggap sebagai salah satu orang yang telah memasuki puncak Akademi Suci Gunung Yuan. Dia melihat orang-orang yang tersisa dan wajahnya menjadi gelap. Dari semua fisik raja, dialah yang pertama mengakhiri pencerahannya. Mungkinkah bakat dan potensinya adalah yang terburuk di antara fisik raja? Itu tidak mungkin. Dia merasa sulit menerima ini. Dia berpikir bahwa dia telah mengakhiri pencerahannya lebih awal karena terobosannya. Saya ingin melihat siapa yang terakhir menyelesaikan pencerahan. Apakah itu Galaksi, Death Blade, atau Luming? Petik 2. Tatapannya menyapu Galaksi, pedang kematian, dan Luming. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan meninggalkan tempat itu, mengamati dari kejauhan. Sejak saat itu, fisik raja akan bangun setiap hari. Budidaya tubuh raja ini sangat tinggi. Ada yang merupakan para biksu absolut, ada pula yang merupakan para biksu tertinggi, dan tingkat pengolahan terendah adalah para biksu tertinggi. Banyak orang suci tertinggi dengan tubuh raja yang berhasil menembus alam berikutnya, tetapi tidak banyak orang suci absolut. Ledakan. 2,5 bulan kemudian, aura mengejutkan keluar dari tubuh Long Chen. Dia juga telah membuat terobosan, dari kesempurnaan agung orang suci tertinggi hingga alam suci mutlak. Di hari kedua, aura kuat keluar dari tubuh Huang Ling. Dia juga memulai terobosannya. Mereka telah lama berada dalam kesempurnaan agung orang bijak. Mereka telah berkultivasi di Akademi Sein Gunung Yuan. Sekarang, mereka akhirnya berhasil menerobos. Keduanya menerobos satu demi satu,
yang membuat paragon Istana Phoenix dan Sekte Gajah Dewa sangat gembira. Setelah Huang Ling dan Long Chen bangun, Qiu Yue, Luo Xiang, dan Huang Li juga terbangun. Qiu Yue baru saja menerobos ke alam suci absolut belum lama ini, jadi tentu saja, dia belum menerobos begitu cepat. Namun, dia juga mendapatkan banyak hal. Tingkat pengolahannya sudah mendekati tingkat biksu absolut, dan kekuatan supernya telah meningkat pesat. Adapun Luo Xiang, karena kurangnya akumulasi, dia tidak menembus alam suci absolut, tetapi dia telah mencapai batas kesempurnaan orang suci yang agung. Adapun Li terpencil, dia telah menjadi orang suci mutlak 5 bulan yang lalu. Meskipun dia belum berhasil menembusnya, dia telah mencapai batas alam Sein absolut tingkat rendah. Dia tidak jauh dari alam Sein absolut tingkat atas. Keuntungan setiap orang sangat besar. Seiring berjalannya waktu, fisik raja yang tersisa juga terbangun satu persatu. Tiba-tiba, aura mengejutkan muncul dari salah satu pembudidaya yang tersisa. Orang lain telah menerobos. Itu adalah Luo Changqiong. Haha, kakak laki-lakiku Luo Changqiong telah menerobos. Dia telah memasuki alam suci mutlak yang sempurna dari alam suci mutlak. Luo Pokong sangat gembira. Dia sebenarnya telah memasuki lingkaran besar alam Sein absolut. Banyak orang terkejut. Luo Changqiong sudah sangat kuat. Dia menduduki peringkat 10 pada peringkat Sein King. Tentu saja, peringkat Sein King mungkin tidak akurat, tapi itu tetap bukan masalah kecil. Pada saat ini, budidayanya telah menembus dan dia tidak diragukan lagi menjadi lebih kuat. Qiu Yue, Feng Ling, Long Chen, dan yang lainnya tidak terlihat baik. Luo Changqiong ditakdirkan untuk menjadi musuh mereka. Jika dia berhasil menerobos, itu akan merugikan mereka. Tidak lama kemudian, Luo Changqiong menyelesaikan terobosannya dan bangun. Hah! Setelah Luo Changqiong bangun, dia memandang Lu Ming, yang masih memahami Dao, dan mendengus dingin. Niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Lu Ming, tetapi dia tidak berani mengambil tindakan ketika dia melihat kaisar tak berbentuk duduk di sana. Jika dia menyinggung seorang kaisar agung, bahkan kakeknya pun tidak akan bisa melindunginya. Belum terlambat untuk membunuhmu setelah kamu bangun. Luo Changqiong bergumam lalu meninggalkan tempat itu untuk menonton dari kejauhan. 3 bulan kemudian, hanya ada 3 orang yang masih memahami Dao. Galaksi, Pedang Kematian, dan Lu Ming. Seperti yang diharapkan, mereka bertiga adalah orang terakhir yang pergi. Anak dewa sungguh luar biasa. Seseorang menghela nafas. Hanya saja kamu sudah memahami Dao lebih lama, tapi itu tidak berarti apa-apa. Siapa yang bisa memastikan seberapa tinggi pencapaian Anda di masa depan? Fisik seorang raja mendengus dingin, jelas tidak yakin. Itu benar. Meskipun putra surga kuat, keunggulan mereka tidak begitu terlihat setelah mereka menjadi penguasa bela diri. Selain itu, pencapaian mereka di masa depan mungkin tidak lebih tinggi dari pencapaian tubuh raja. Dalam sejarah, banyak pencapaian akhir raja yang telah melampaui putra surga. Benar, bahkan ada beberapa yang tidak memiliki fisik raja tetapi mencapai puncak dan melampaui putra surga. Yang lain ikut-ikutan. Mereka yang berdiri di sini semuanya adalah orang-orang jenius yang bangga. Bagaimana mereka bisa dengan mudah tunduk kepada orang lain? Menjadi yang terdepan saat ini bukan berarti dia akan selalu unggul di masa depan. Setelah menjadi ahli bela diri tertinggi, segalanya akan menjadi mungkin. 10 hari lagi berlalu. Pada hari ini, Heng Xinghe dan Pedang Kematian mengakhiri pencerahan mereka pada saat yang sama dan membuka mata mereka. Keduanya tidak berhasil menerobos karena dikabarkan bahwa mereka baru saja menerobos sebelum ceramah Kaisar Agung Dao. Keduanya saling memandang dengan kilatan dingin di mata mereka. Kemudian, mereka menoleh untuk melihat Lu Ming. Lu Ming masih berada di tengah-tengah pencerahan. Mata Pedang Kematian berkedip-kedip, dan dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Kemudian, dia pindah dan pergi. Sedangkan untuk Heng Xinghe, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia mengira bahwa dia akan menjadi orang terakhir yang menyelesaikan pencerahannya. Dia tidak menyangka akan ada seseorang yang bertahan lebih lama darinya. Kamu adalah Lu Ming. Hehehe. Galaksi itu mencibir, maju selangkah, dan terbang ke langit jauh. Di tempat kejadian, hanya Lu Ming yang masih memahami Dao. Mata semua orang tertuju pada Lu Ming. Aku tidak menyangka Lu Ming akan bertahan lebih lama dari Sungai Bintang dan Pedang Kematian. Sungguh menakjubkan.
Mungkinkah bakat dan potensinya lebih tinggi dari galaksi dan pedang kematian? Beberapa orang sedang berdiskusi. Siapa yang tahu kalau orang ini hanya berpura-pura? Sebenarnya dia sudah bangun, tapi dia sengaja berpura-pura masih memahami Dao. Kata Luo Pokong, matanya dipenuhi cemburu. Apakah kamu meragukan penilaian kaisar yang tidak punya pikiran? Kamu membuat dirimu terlihat bodoh dengan mengatakan ini. Qiu Yue memandang Luo Pokong dan berkata dengan sinis. Di depan Lu Ming, Qiu Yue telah sepenuhnya kembali ke kepribadian lamanya yang patuh dan berperilaku baik. Namun, di hadapan orang lain, dia terlihat sangat berbeda, sama seperti sebelum dia kehilangan ingatannya. Ini mungkin ada hubungannya dengan pengalaman terbaru Qiu Yue. Anda, Luo Pokong tercengang. Wajahnya muram, tapi dia tidak bisa membantah. Kaisar masih ada di sana. Jika Lu Ming melakukan suatu tindakan, bagaimana bisa? Kaisar tidak tahu apa-apa. Dia pasti sudah memintanya pergi sejak lama. Babak 1902, menerobos ke orang suci yang mutlak. Pada saat ini, Lu Ming sepertinya berada di alam semesta bintang. Dia bergerak di alam semesta seperti kilat. Pada saat yang sama, dia menunjukkan dengan jarinya. Jari-jari kesengsaraan yang sangat besar terbentuk dan menunjuk ke bintang-bintang di kejauhan. Jari yang kacau itu lebih besar dari bintang. Setiap kali menyentuh sebuah bintang, bintang tersebut akan meledak seperti kembang api di alam semesta. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Setelah beberapa saat, Lu Ming berhenti. Cincin kekacauan primal, 90% selesai. Lu Ming tersenyum tipis, sangat puas. Dan EBSCP, selama periode waktu ini, dia telah menggunakan ceramah Kaisar Dao yang agung untuk lebih fokus pada jari kesusahan Chaos yang utama. Tingkat penguasaan jari kesengsaraan primal Chaos telah meningkat dari 80% menjadi 90%. Semakin tinggi level dari sebuah seni sakral, semakin sulit untuk meningkatkannya. Kesulitannya akan terus berlipat ganda. Jika dia berkultivasi secara normal, akan membutuhkan waktu lama untuk meningkatkannya dari 80% menjadi 90%. Namun, kali ini, dengan bantuan pencerahan Kaisar Agung, Lu Ming mengatasinya dalam satu gerakan. Kekuatan jari kesengsaraan kekacauan telah meningkat dengan selisih yang besar. Tentu saja, akan lebih sulit lagi untuk meningkatkan penyelesaiannya dari 90% menjadi 100%. Setiap peningkatan tentu membutuhkan banyak tenaga dan tenaga. Pangkalan kultivasi saya akan menerobos. Hati Lu Ming tergerak. Basis budidayanya telah mencapai batas kesempurnaan bijak yang agung. Dia hanya punya sedikit kesempatan untuk membuat terobosan. Dan EBSCP, walaupun dia fokus pada pemahaman jari kesengsaraan Chaos, tingkat pengolahannya juga meningkat, dan akhirnya mencapai titik kritis. Pada bulan keempat pencerahannya, tubuh Lu Ming meledak dengan aura yang mengejutkan. Lu Ming akan menerobos. Dia akan mencapai Sein Absolute. Seseorang berseru. Kekuatan tempur Lu Ming sudah luar biasa ketika dia berada di alam kesempurnaan bijak yang agung. Dia mampu menekan Luo Pokong, yang berada di alam suci absolut awal. Seberapa kuatkah kekuatan tempurnya setelah ia menerobos ke alam Sein Absolute? Banyak orang yang menantikannya. Lu Ming akhirnya akan menerobos. Mata Feng Ling, Qiu Yue, dan Long Chen berbinar. Jadi bagaimana jika kamu sudah menerobos? Lebih menarik membunuh seperti ini. Luo Changqiong mencibir, dan niat membunuhnya semakin kuat. Seiring berjalannya waktu, aura di tubuh Lu Ming semakin kuat. Dia melambaikan tangannya dan sejumlah besar batu permata mentah muncul. Kekuatan melahapnya meledak dan batu permata mentah ini berubah menjadi batu permata mentah yang bergulir. Mereka dilahap dan diserap olehnya, lalu berubah menjadi kekuatan biksu. Setelah beberapa hari, aura Lu Ming benar-benar hilang. Tingkat budidayanya telah resmi memasuki alam Sein Absolute. Pada saat ini, Kaisar tak berbentuk, yang telah duduk bersila selama ini, membuka matanya. Baiklah, pencerahan Dao kali ini telah berakhir. Ceramah Dao berikutnya akan diadakan 3 tahun kemudian. Pada saat itu, Kaisar Agung lainnya akan datang untuk memberikan ceramah Dao. Dengan itu, sosok Kaisar yang tak berbentuk menghilang. Tidak ada yang melihat bagaimana sosok Kaisar menghilang. Seolah-olah dia belum pernah ke sana. Lu Ming maju selangkah dan muncul di tempat Qiu Yue, Huang Ling, dan yang lainnya berada. Dia mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan dan tersenyum. Huang Ling, Long Chen, dan Huang Yuan,
Selamat atas terobosanmu menuju alam suci absolut. Dia menyadari bahwa bukan hanya Huang Ling dan Long Chen yang berhasil menerobos. Beberapa anggota ras terpencil juga berhasil menerobos dan memasuki alam Sein absolut. Sebagian besar dari 9 pemuda dari ras terpencil yang mengikuti Lu Ming berada di alam suci agung yang telah disempurnakan. Terlebih lagi, mereka telah tinggal di sana cukup lama. Kali ini, dengan bantuan ceramah Kaisar yang agung, tingkat kultivasi mereka semuanya telah menembus. Meskipun orang-orang ini tidak memiliki fisik raja, kekuatan tempur ras terpencil sudah kuat sejak awal. Selain itu, mereka juga memiliki tubuh spiritual surgawi tingkat tinggi, sehingga kekuatan tempur mereka tidak lemah. Dengan cara ini, mereka memiliki cukup banyak orang suci absolut di pihak mereka. Lu Ming, kamu juga telah menerobos. Aku benar-benar tidak tahu seberapa kuat dirimu sekarang. Long Chen berkata sambil tersenyum. Yang lain juga ikut tertawa. Memang benar, kekuatan tempur Lu Ming sudah begitu kuat ketika dia menjadi orang suci tertinggi. Sekarang, setelah dia berhasil menembus alam Sein absolut, seberapa kuatkah dia? Mereka semua sangat penasaran. Ledakan. Pada saat ini, aura menakutkan menyelimuti mereka, menyebabkan ekspresi semua orang berubah saat mereka melihat ke satu arah. Luo Changqiong melangkah maju. Aura menakutkanmu datang dari Luo Changqiong. Di belakangnya, Luo Pokong dan paragon lainnya dari Sekte Surga Daluo mengikuti. Qiu Yue, kemarilah, ke sisiku. Luo Changqiong memandang Qiu Yue dan berkata. Nada suaranya sangat mendominasi, seolah sedang memberi perintah. Luo Changqiong, kamu tidak perlu menggangguku lagi. Aku sudah bilang padamu bahwa aku tidak punya perasaan padamu. Kata Qiu Yue. Kemarilah. Suara Luo Changqiong menjadi lebih serius dan sombong. Qiu Yue, ayo pergi. Lu Ming memegang tangan Qiu Yue dan mengabaikan Luo Changqiong. Berhenti di situ, Lu Ming. Anda berani menyentuh wanita saya. Aku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Suara Luo Changqiong seperti sambaran petir, terngiang di telinga Lu Ming. Di sekitarnya, banyak makhluk surgawi favorit yang hendak pergi menghentikan langkah mereka dan melihat ke arah dengan rasa ingin tahu. Dia baru saja selesai memahami Dao, dan konflik akan segera meletus. Dan itu adalah Luo Changqiong dan Lu Ming. Banyak orang yang menantikannya. Wanitamu, hehe, sungguh bercanda. Qiu Yue tumbuh bersamaku sejak muda, kapan dia menjadi wanitamu? Dan Qiu Yue sendiri berkata bahwa dia tidak memiliki perasaan padamu dan menyuruhmu berhenti mengganggunya. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Lu Ming berbalik dan menatap Luo Changqiong dengan dingin. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Karena perkataanmu, kamu akan menyeret keluarga dan temanmu ke bawah bersamamu. Mereka semua akan mati karenamu. Kata Luo Changqiong. Matanya sangat dingin saat dia melirik Feng Ling, Long Chen, dan yang lainnya. Dia tidak menyembunyikan niat membunuhnya sama sekali. Kamu pikir kamu siapa? Jika kamu ingin membunuhku, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Teriak Li yang sunyi, mengungkapkan niat membunuh yang jahat. Mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia paling benci kalau orang mengancamnya dengan keluarganya. Luo Changqiong, izinkan aku memberitahumu ini. Lu Ming adalah tuan mudaku. Aku pernah berkata bahwa aku akan mengabdi padanya seumur hidupku. Aku tidak punya perasaan padamu. Apa gunanya kamu menggangguku? Kata Qiu Yue. Jalang, diamlah. Jika aku bilang kamu milikku, kamu milikku. Tidak ada yang bisa membawamu pergi dariku. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Luo Changqiong berteriak dengan dingin. Kakeknya adalah seorang kaisar yang hebat, seorang ahli terkemuka di dunia. Sejak dia masih muda, dia telah mendapatkan semua yang dia inginkan. Wanita juga sama. Hehe, sungguh sebuah lelucon. Qiu Yue tidak menyukaimu, jadi kamu menggunakan hukum perampasan untuk menghilangkan ingatannya. Sayang sekali Qiu Yue masih tidak memiliki perasaan padamu. Orang yang begitu menggelikan dan tercela masih memiliki wajah untuk tinggal di Akademi Suci Gunung Yuan dan disebut sebagai pilihan surga. Lelucon yang luar biasa. Lu Ming mencibir dan suaranya menyebar ke seluruh tempat. Banyak orang mendapat pencerahan. Jadi begitulah adanya. Luo Changqiong tidak bisa memenangkan hati Qiu Yue, jadi dia menggunakan hukum perampasan untuk menghilangkan ingatan Qiu Yue. Sungguh tidak tahu malu. Terus, Luo Changqiong membuka mulutnya, dan matanya menjadi lebih dingin, sepertinya ingatanmu sudah pulih, Jalang.
Aku akan melucutimu lagi. Kali ini, 1-11 menghapus semua kenanganmu. Lu Ming, aku akan melumpuhkan kultivasimu dan membuatmu menyaksikan Qiu Yue menjadi wanitaku. Ledakan, ledakan, ledakan. Luo Changqiong terus mengambil langkah maju. Dengan setiap langkah, langit akan bergetar hebat.